Dalam mengidentifikasi isi dan kebahasaan novel, kita bisa melakukan dengan dua cara, mencari secara implisit dan mencari secara eksplisit. Secara implisit, kita akan menemukan sebuah tema, sebuah alur, sebuah sudut pandang, dan sebuah amanat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi dua novel karya Habibur Rahman El-Shirazi. Novel pertama adalah novel Ayat-Ayat Cinta, yang kedua adalah novel Dalam Mahrab Cinta. Kita perhatikan sama-sama. Yang pertama yang akan kita identifikasi adalah sebuah latar tempat. Beca itu memasuki halaman stasiun Pekalongan. Bangunannya nampak sudah tua. Ini merupakan keterangan yang menunjukkan latar tempat. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi latar waktu pada novel Dalam Mihrab Cinta, di mana dalam novel tersebut terdapat kalimat matahari tenggelam perlahan di ufuk barat. Azan maghrib berkumandang saat gadis itu mendapat tiket dan berjalan menuju kereta yang sudah siap di jalur 1. Azan maghrib berkumandang itu menunjukkan latar waktu. Bagian dari latar yang ketiga adalah latar suasana. Mari kita sama-sama mengidentifikasi latar suasana pada novel Dalam Mihrab Cinta. Setelah duduk, ia menarik nafas dan kembali menangis. Wajah cantiknya tidak bisa menutupi kesedihannya. Ia berusaha menahan tangisnya agar tidak terdengar oleh penumpang di sekitarnya. Ia menangisi kematian orang yang sangat dicintainya, yaitu ayahandanya yang sangat menyayanginya. Dari kalimat tersebut, kita akan merasakan sebuah suasana, yaitu suasana yang sangat sedih. Identifikasi berikutnya, secara eksplisit kita bisa mencari sebuah penokohan. Penokohan yang seperti Ibu bicarakan tadi dibagi dua, yaitu penggambaran secara analitik atau langsung dan secara dramatik atau tidak langsung. Pada kalimat berikutnya, Ibu akan memberikan contoh penggambaran tokoh secara langsung atau analitik. Kiai Baijuri adalah ulama yang sederhana dan ikhlas meskipun sejatinya ia kaya. Dari pernyataan tersebut, kita langsung bisa menentukan bahwa tokoh tersebut adalah tokoh yang ikhlas, sederhana, dan juga kaya. Penokohan secara tidak langsung, pembaca dengan sendirinya menentukan bagaimana karakter tokoh tersebut. Kita masuk ke dalam contoh. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak mendaftarkan dirinya kuliah di perguruan tinggi terkemuka manapun, layaknya anak-anak yang baru lulus SMA. Padahal ada 2 perguruan tinggi negeri terkemuka di Semarang yang menawarinya beasiswa. Setelah ia menang dalam Olimpiade Matematika, ia justru memilih jalur yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh seluruh anggota keluarganya. Hinaan itu menjadi tantangan baginya. Masuk SMP, ia bertekad pada dirinya sendiri harus menguasai matematika seperti ia menguasai lagu dari Sabang sampai Merauke. Ia belajar keras. Ia tanggalkan rasa malunya untuk bertanya kepada teman paling pandai di matematika di kelasnya. Ia sering dolan ke rumah guru matematikanya. Akhirnya, ia lulus SMP dengan nilai matematika 9,9. Berdasarkan teks di atas, penokohan tokoh digambarkan melalui perilaku tokoh, di mana tokoh tersebut memiliki karakter berkeinginan yang keras dan juga pintar. Identifikasi berikutnya adalah identifikasi kebahasaan. Identifikasi kebahasaan adalah kita belajar mencari majas dalam sebuah novel. Masih dalam 2 novel ini, kita akan mencari majas. Yang pertama adalah majas hiperbola. Pada majas hiperbola, Ibu menentukan kalimat lelaki itu dengan sangat meyakinkan menyihir pikirannya tentang pentingnya seni.
Ini merupakan majas hiperbola di mana kata menyihir merupakan hal yang berlebihan. Untuk analisis berikutnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi yang saya cari adalah dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Pada kalimat personifikasi, saya menentukan pada seluruh sumsum tulang terasa pedih bernanah. Personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah seperti manusia. Rasa pedih dan bernanah hanya dirasakan pada manusia, bukan pada sumsum tulang. Majas berikutnya adalah majas depersonifikasi. Kalau personifikasi mengumpamakan benda mati seperti perilaku manusia, kalau depersonifikasi sebaliknya, manusia bertingkah seperti benda mati. Dalam hal ini adalah seandainya aku tidak bisa menelurkan karya. Kata menelurkan itu hanya terjadi pada binatang, bukan pada manusia. Identifikasi berikutnya adalah kita mencari majas alegori. Majas alegori adalah hiperbola panjang. Mungkin ada yang belum tahu apa itu majas alegori. Untuk memudahkan kalian dalam menganalisis alegori, kalian hanya harus mengingat alegori adalah hiperbola panjang. Contoh alegori yang saya cari adalah paragraf yang ada dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Tengah hari ini, kota Kairo seakan membara. Matahari berpijar di tengah petaka langit. Seumpama lidah api yang menjulir dan menjilat-jilat bumi, tanah dan pasir seakan menguapkan bau neraka. Hembusan angin Sabhara disertai debu yang bergulung-gulung menambah panas udara semakin tinggi dari detik ke detik. Penduduknya banyak yang berlindung dalam flat yang ada dalam apartemen-apartemen berbentuk kubus dengan pintu, jendela, dan tirai tertutup rapat. Selanjutnya adalah majas simile. Majas simile adalah penggunaan majas di mana pada kalimat tersebut diidentifikasi ada kata seperti, umpama, layaknya, ibarat, dan lainnya. Pada kali ini, saya akan membahas majas simile yang terdapat dalam novel Dalam Mihrab Cinta. Di mana dalam novel tersebut terdapat kalimat, masuk SMP, ia bertekad pada dirinya sendiri harus menguasai matematika seperti ia menguasai lagu dari Sabang sampai Merauke. Kata seperti di situ, itu merupakan gaya bahasa menggunakan majas simile. Identifikasi majas berikutnya adalah majas jenis penegasan. Untuk pertama adalah majas repetisi. Majas repetisi yang Ibu identifikasi adalah majas yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Beginilah kalimatnya. Aku tak ingin kau mati. Aku tak ingin kehilangan dirimu. Aku tak ingin bayi ini nanti tak punya ayah. Aku tak ingin jadi janda. Aku tak ingin tersiksa. Apalagi yang bisa aku lakukan? Kata aku tak ingin terdapat pengulangan dalam satu paragraf. Dan itulah yang disebut dengan majas repetisi. Majas penegasan berikutnya adalah majas tautologi. Majas tautologi adalah di mana ada sebuah sinonim kata yang terdapat dalam satu kalimat. Majas tautologi diidentifikasi dari novel Ayat-Ayat Cinta yang kalimatnya adalah, rasanya mempersiapkan diri saja untuk menikmati hidup di dalam penjara itu lebih realistis dan lebih baik daripada bersedih, berkeluh kesah, dan meratapi nasib. Kata bersedih, kata berkeluh kesah, dan meratapi nasib itu merupakan kata yang mengandung sinonim yang sama. Identifikasi berikutnya adalah majas paradoks. Majas paradoks terdapat pada kalimat ia tersenyum dalam diam. Di sini ada sebuah pertentangan sikap di mana ia tersenyum tetapi dalam sebuah diam. Contoh lain dari majas paradoks adalah ia memejamkan kedua matanya tetapi pikirannya masih mengembara membayangkan apa yang akan ia alami dalam hidup barunya nanti.
Kata memejamkan mata tetapi pikirannya masih mengembara, ini merupakan sebuah hal yang menunjukkan pertentangan. Inilah yang disebut majas paradoks. Majas berikutnya adalah majas oksimoron. Majas oksimoron adalah di mana dalam sebuah kalimat terdapat antonim tetapi tidak dalam satu frase. Contohnya adalah siang lalu menggantikan malam. Kata siang dan malam merupakan sebuah antonim, namun tidak berdekatan, karena di tengahnya ada satu kata yaitu menggantikan. Itulah yang disebut dengan majas oksimoron. Identifikasi majas berikutnya adalah majas contradictio interminus. Contoh kalimatnya adalah orang-orang yang jenius, hebat ilmu eksaknya, pintar matematika, pintar fisika, pintar kimia, tetapi tanpa seni, ia tak ada bedanya dengan robot yang pintar. Kata tetapi di situ itu untuk menunjukkan pengecualian. Ya, orang yang pintar matematika, pintar eksak, pintar fisika, pintar kimia, tetapi ia tidak pintar seni, itu merupakan pengecualian. Itulah yang disebut dengan contradictio interminus. Selanjutnya adalah majas antitesis. Majas antitesis adalah penggunaan majas yang di dalam kalimatnya terdapat sebuah antonim tetapi berdempetan. Peristiwa bertemunya dua cinta yang menggetarkan langit dan bumi. Kata langit dan bumi merupakan sebuah antonim, namun dia berdekatan. Oleh karena itu, kalimat tersebut merupakan kalimat yang mengandung majas antitesis. Nah, Ananda semua, untuk identifikasi kebahasaan terakhir adalah penggunaan majas sindiran. Majas sindiran ada 3 macam, ada majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Dalam analisis kedua novel ini, Ibu hanya menemukan dua majas, yaitu majas sinisme dan sarkasme. Berikut ini adalah kalimatnya. Lihat saja, nanti kamu akan jadi jongos, bukan jadi bos. Itu merupakan kalimat sinisme, di mana kita melakukan sebuah sindiran secara langsung. Majas sindiran berikutnya adalah majas sarkasme, di mana majas sarkasme adalah penggunaan majas yang menggunakan sindiran yang sangat kasar. Kalimatnya adalah, dia benar-benar anak pelacur sial, dia benar-benar anak setan, anak tak tahu diuntung. Kalimat tersebut adalah menggunakan majas sarkasme, di mana menyindir secara langsung dan menggunakan bahasa yang sangat kasar. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan dan juga contoh identifikasi isi dan kebahasaan dari novel. Berikut adalah tugas yang harus Ananda kerjakan. Tugas yang pertama adalah bacalah sebuah judul novel sampai dengan selesai. Yang kedua, analisislah unsur intrinsik yang meliputi tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nomor 3, jelaskan tentang unsur ekstrinsiknya yang meliputi tentang pengarang dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Yang terakhir, tentukan 5 majas yang terdapat dalam cerita novel tersebut. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Si Entong beli gas ke toko Alfa. Kerjakan tugasnya, jangan lupa.